Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview keris pusaka patrem. Kenapa dinamakan patrem? Karena panjang bilahnya. Keris ini sekitar, kita lihat pemirsa ya, 16 cm ya. Jadi keris pusaka ini panjang bilahnya dari ujung atau pucuk keris sampai ke gonjo keris ini 16 cm. Kemudian panjang peksinya ya, pemirsa bisa mengamati ini tanpa pembesaran 3 cm. Sedangkan panjang gonjonya sabit rontal adalah 5,5 cm. Pemirsa bisa melihat ricikannya ya. Pada bagian depan terdapat sekar kacang ya. Kemudian jalen 1, lambe gajah 1, terdapat pijitan dan sogokan rangkap. Di belakang terdapat gerenang pada gonjo, juga pada bilah bagian bawah. Jadi bisa dikatakan ini gerenang susun atau rondan. Bilahnya bisa pemirsa lihat, ini kalau orang Madura mengatakan melok pau. Nah ini sampai ke ujung. Jika menemukan keris seperti ini dinamakan dapur campur baur, karena pada bilah keris terdapat perpaduan luk dan lurus. Kalau kita hitung maka bisa kita katakan bahwa ini luknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi luk 7. Jadi ini keris pusaka ini adalah keris pusaka berdapur campur baur luk 7. Ini belum saya perbesar ya, biar pemirsa nanti semakin jelas, nanti akan saya perbesar bilahnya atau videonya, maaf ya. Nah ini kebalikannya juga. Jadi ricikannya sama ya. Terdapat, ini saya fokuskan dulu, terdapat sogokan rangkap, kemudian pijitan, sekar kacangnya berjenggot ya, maaf ya, saya ulangi, ada jenggotnya ini, jalannya tunggal, lambe gajahnya tunggal, kemudian di belakang terdapat gerenang susun. Pemirsa bisa melihat ini. Sedangkan bentuk bilahnya melok pau, menebal bagian tengah, tidak ada odo-odonya tapi. Nah ini pamornya. Kita lihat lebih jelas bagaimana bentuk peksinya. Ini bisa. Jadi gonjonya ini gonjo ulung ya. Dan mengatakan kelengan. Ini bentuk bagian bawahnya dari gonjo ini. Jadi panjang gonjonya 5,5 cm, panjang peksinya 3 cm. Ini pemirsa bisa mengamati. Panjang bilahnya 16 cm. Jadi perbandingan antara panjang peksi dan bilah ini menurut saya sudah ukuran ya. Jadi sekitar panjang peksi itu 20% panjang bilah. Kalau dibandingkan dengan panjang gonjo, ini sekitar 60% panjang peksinya. Baik, kita lihat bagaimana kalau keris pusaka ini saya perbesar ya. Jadi kameranya saya perbesar dengan perbesaran yang cukup ekstrim ya, sekitar 3,45 kali. Monggo pemirsa amati detailnya. Nah ini tambah kelihatan becikannya ya,
terdiri dari apa saja ya, jenggot, sekar kacangnya juga, jalannya juga kelihatan, lambe gajahnya tunggal. Nah, picikan lain, pijitan, tambah kelihatan. Kemudian bentuk sirah cecaknya ya, yang lancip juga kelihatan kalau dilihat dari samping. Gereneng susunnya tambah kelihatan. Kemudian tempat lipatnya semakin jelas bahwa sangat matang ya. Nah, ini bentuknya bagian bawah dari gonjo. Kita lihat peksinya. Jadi peksinya pemirsa bisa lihat pada saat diperbesar 3,45 kali kamera HP ini. Jadi sangat pulen ya. Nah, ini pori-pori besinya ya kayak dodol. Ini belum diminyaki padahal. Nah, ini pemirsa bisa mengamati. Sampai ke pucuk. Jadi pemirsa bisa melihat rahasia dari keris patrem dapur campur baur secara utuh. Nah, ini bentuknya. Permukaan pori-pori serat besinya kelihatan. Pemirsa bisa mengamati secara detail. Ini saya buat lambat. Jadi kita angkat coba. Nah, ini. Jadi sekar kacangnya ini gelung wayang benar. Jadi ujungnya coba menyentuh bilah. Jadi sekar kacangnya bungkem. Kalau kita mengamati dari dapurnya campur baur, kemudian sekar kacangnya bungkem, pamor yang tercipta bisa lihat ini wengkon isen. Kemudian sebaliknya maka menurut saya tua yang diharapkan oleh penggarap keris ini mempunyai pemilik pusaka ini dapat mempersatukan ya perbedaan-perbedaan yang terjadi dan tunduk ya pada pemilik pusaka ini ya, mampu diajak bekerja sama untuk mempersatukan dan membangun negeri. Jadi keris campur baur pertama kali terkenal itu menurut sejarah karena diagem oleh Patih Gajah Mada Majapahit. Jadi terkenal pada saat beliau mengikrarkan Sumpah Palapa, beliau menghunuskan keris ya, namun kerisnya tentunya keris corok ya, bukan patrem seperti ini, dan dapurnya campur baur. Jadi pada saat mengucapkan Sumpah Palapa, maka yang dipegang beliau adalah keris campur baur. Menghunus keris campur baur pada saat mengikrarkan Sumpah Palapa. Sehingga filosofi dan tuak keris ini sama sebenarnya. Jadi mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam satu arah tujuan demi terciptanya negeri yang gemah ripah loh jina. Ya. Monggo amati detailnya. Estimasi saya dengan melihat bentuk rijikan ya wangun keris pusaka ini. Keris pusaka ini digarap di era Mataram Islam. Ya. Keris pusakanya patrem ya, jadi mudah untuk dikasihkan kemana-mana.
Oke, sekian itu saja ulasan saya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.